Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi muatan bahasa Indonesia KD 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik yang ada di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Diperhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah belajar diharapkan siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dan menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi. Tujuan yang kedua, siswa mampu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Tujuan yang ketiga, siswa mampu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks. Tujuan keempat, siswa mampu menuliskan kembali informasi teks. Dan tujuan yang kelima, siswa mampu membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Sebelum kita mengetahui tentang cara-cara memahami teks eksplanasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur yaitu pernyataan umum, kemudian ada deretan penjelas, dan terakhir kesimpulan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu teks eksplanasi? Kemudian bagaimana sih cara untuk memahami teks eksplanasi? Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, menentukan kata-kata kunci. Apa itu kata-kata kunci? Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam isi teks. Jadi ketika kita baca, kita menemukan kata itu. Misalnya satu kata itu lagi ditemukan lagi, sering kita menemukan kata itu. Nah, kata itu adalah kata kunci. Kemudian cara yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaannya. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian menggunakan kata tanya misalnya setelah membaca kalian penasaran tentang apa gitu ya. Nah, itu namanya kalian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks itu sendiri. Jadi, setelah kalian menemukan kata kunci, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks, maka kalian akan paham tentang isi teks tersebut. Setelah tadi kita mempelajari tentang cara memahami teks eksplanasi, yang kedua kita akan mempelajari tentang membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Baik anak-anak, sebelum kita membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi, kita harus mengetahui tentang 5 hal terlebih dahulu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan teks eksplanasi itu, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jadi membacanya harus sungguh-sungguh, harus seksama, harus dipahami. Kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Misalnya tadi teks eksplanasi yang kalian baca itu terdiri dari 3 paragraf. Berarti kalian harus mencari 3 gagasan utama atau 3 ide pokok. Karena ada 3 paragraf, jadi ada 3 ide pokok. Kemudian yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Tadi yang gagasan utama yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian temukan, kalian ubah dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang keempat, setelah itu rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Disatukan yang 3 ide pokok tadi yang sudah kalian ubah menjadi bahasa kalian sendiri, disatukan, dijadikan satu paragraf. Dan langkah yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, itu 5 langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Setelah kalian bisa membuat ringkasan, kalian akan dapat membuat kesimpulan dengan cara mencatat informasi penting dalam teks.
Jadi setelah kalian membaca teks, ada informasi penting yang menurut kalian penting, kalian catat, kemudian disatukan. Nah, itu kesimpulan. Kalau tadi ringkasan itu dari ide pokok disatukan. Kalau kesimpulan itu dari informasi-informasi penting yang kalian temukan kemudian disatukan. Nah, bagaimana sudah bisa membuat kesimpulan dan ringkasan eksplanasi? Nah, lanjut ya, yang akan kita pelajari yang ketiga, pelajari kali ini, yaitu tentang membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Perhatikan cara membuat kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi di bawah ini. Nah, kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan atau informasi penting yang ada pada teks. Perhatikan ya cara membuatnya. Di sini ada membuat kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan satu, setelah kalian membaca, kalian mendapatkan pernyataannya dua. Misalnya, pernyataan yang pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Kemudian pernyataan kedua yang didapat, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, dari dua pernyataan ini disatukan menjadi panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Nah, kalimat yang disatukan dari dua pernyataan ini disebut kesimpulan. Nah, untuk lebih paham, perhatikan lagi nih membuat kesimpulan dari tiga pernyataan. Nah, kalian sudah membaca, kalian mendapatkan tiga pernyataan yang penting atau informasi yang penting. Pertama, pernyataan yang pertama, manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Kemudian pernyataan kedua yang kalian dapatkan dalam teks tersebut, makanan diubah menjadi energi panas. Kemudian pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, tiga pernyataan ini kalian satukan menjadi dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, tiga pernyataan yang disatukan ini dalam satu kalimat ini, nah kalimat inilah yang disebut kesimpulan. Kita lanjut ke pembelajaran yang keempat, yaitu tentang menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Kalian masih ingat tentang peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Lalu, untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu dilakukan antara lain yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang tadi teks yang sudah kalian baca, yang disajikan, kalian cari ide pokoknya, cari gagasan utamanya. Kemudian yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Jadi kalimat penjelasnya itu berupa poin-poin. Ketiga, setelah itu barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dalam kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, nanti yang sudah di poin-poin tadi kalian petakan di dalam bagan peta pikiran. Lanjut ke pembelajaran yang kelima, menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Langkah-langkah menuliskan kembali informasi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Harus diperhatikan dengan seksama. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Ide pokoknya ditentukan. Ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Jadi tadi gagasan pokok yang sudah ditemukan, kalian satukan, dijadikan sebuah cerita yang padu itu nyambung. Kemudian yang keempat, saat menuliskan kembali tadi yang menceritakan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Perhatikan nih, harus runtut dari awal sampai akhir. Harus disiplin dari awal sampai akhir, harus tertib. Jangan sampai informasi yang di bawah kalian tuliskan dulu di atas, jadinya nantinya terkesannya ngaclok ceritanya. Selesai, itulah materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Dan ilmunya berkah juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.